Mendadak menjadi primadona di seluruh Indonesia, anak SMP yang viral karena berjalan kaki ke sekolah akhirnya mendapatkan kesempatan langka untuk bertemu secara langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tak hanya sendirian, Malda datang bersama rombongan teman sekelas dan juga gurunya, menunjukkan bahwa kesuksesannya tidak hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga karena dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ada yang menarik perhatian publik saat Malda berinteraksi secara langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Pak Langit dan Bumi, sebutan akrab untuk Kang Deddy, tampaknya sangat terkesan dengan kepribadian Malda. Bahkan, Malda juga bertemu dengan gadis bernama Aura yang viral karena ancaman penghapusan wisuda. Pertemuan ini menjadi sangat spesial karena Malda tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga tutur kata yang sopan dan kepribadian yang baik. Malda menuai pujian dari banyak orang karena hidupnya yang sederhana, padahal keluarganya berkecukupan. Ini menunjukkan bahwa Malda tidak hanya memiliki kecantikan fisik, tetapi juga kecantikan batin yang membuatnya menjadi seorang yang sangat istimewa. Dengan kepribadian yang baik dan hidup yang sederhana, Malda menjadi contoh yang baik bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak muda yang ingin menjadi seperti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat viral kemarin tentang seorang siswi yang bernama Malda yang masih sekolah di sekolah menengah pertama tentang kebijakan Deddy Mulyadi yang menggalakkan bahwa sekolah ya berjalan kaki ya, karena dari jalan kaki itu banyak manfaatnya. Selain untuk diri sendiri, para siswanya sendiri agar lebih sehat, kemudian lebih aktif. Terus untuk orang tua atau wali muridnya itu nggak memakan banyak waktu, dan kadang-kadang malah justru mereka sambil menunggu anaknya keluar justru ya mengadakan kegiatan yang tidak positif ya, ngerumpi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu Pak Deddy Mulyadi menggalakkan program tersebut. Dan seperti apa sih sosok Malda yang begitu viral akhir-akhir ini, dan tentang tingkah lakunya yang bikin gemes para netizen ya. Jadi kita langsung saja dan menarik untuk direaksi. Oke. Ada yang sudah stroke pengen jalan lagi, yang lumpuh pengen jalan lagi. Waktu bayi orang tuanya gelisah nggak kalau nggak bisa jalan? Gelisah. Kenapa waktu kecil orang tuanya gelisah, anaknya pengen bisa jalan. Setelah bisa jalan anaknya tidak jalan. Ke warung pakai motor. Tahu nggak apa yang akan terjadi terhadap generasi Indonesia kalau tidak dirubah? Tahu nggak? Saya tuh berpikir masa depan. Generasi kita kalah sama Tiongkok. Generasi kita kalah sama Jepang. Generasi kita kalah sama Korea Selatan. Kalau sama Korea. Generasi kita kalah sama Vietnam. Kebugaran anak Indonesia itu kalah. Dan anak Indonesia itu gangguan serangan penyakitnya sangat tinggi. Masih muda sudah sakit. Sayang nggak hidup ini? Sayang. Punya istri cantik tapi lumpuh. Sayang nggak? Sayang. Hidup pengen sehat kan? Iya. Berjalanlah selama engkau masih bisa berjalan. Iya. Gitu. Tapi kan ada berkah ya. Karena ini situ tinggal si eta ka urang tah. Awas boing teangan sih. Kayaknya kalian bisa datang ke sini ya. Enggak ada jalan kaki itu kalian bisa ketemu gubernur nggak? Gubernurnya nyebelin nggak sih? Nyebelin. Serius. Deddy Mulyadi itu nyebelin Gen Z. Kenapa? Gen Z. Perpisahan dilarang, studi tour dilarang, outing kelas dilarang, bikin foto kenangan dilarang. Kenapa saya melarang? Jawab. Kenapa saya melarang studi tour, melarang outing kelas, melarang perpisahan dengan biaya mahal? Kenapa? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak semua orang tua mampu. Keren. Wih, ternyata Malda bisa menjawab ya. Emang kayak gitu guys ya, nggak semua orang tua itu mampu ya. Jadi kegiatan sekolah itu banyak yang dihapus. Banyak orang tua yang harus ngutang demi anak-anaknya. Pinjem Bang Emo, pinjem. Bener nggak? Kasih tahu dong.
Kan ada anak remaja dewasa sih udah lulus SMA dari Bekasi yang pengen ada outing class, pengen ada wisuda, pengen ada studi tour, cuman 1 juta. Nah, kamu ngomong 1 juta gede nggak bagi orang miskin? Gede. Beban orang tua berat nggak? Berat banget. Banget. Merasa nggak? Iya. Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Orang tuanya kerjanya apa? Kamu pasti orang mapan. Enggak. Kelihatan skincare-nya juga mahal. Skincare. Apa? Bapak di pom bensin. Kenapa di pom bapaknya bensin? pom bensin. Atuh gerak pulang tong di pom bensin wae. Kerjanya. Pegawai pom bensin. Iya. Pom bensin mana? Penawangan. Sebulan menang beraha? 2 juta lah ya. Terus bapak kerja di pom bensin, mama Ibu rumah tangga. oh berarti kamu dibikinnya waktu pakai ini ya pertamax ya bapak ya? Jadi rada mencrang. Lamun itu mah minyak tanah gitu. Iya minyak tanah. Oh bapaknya kerja di pom bensin. Uang 1 juta berat nggak bagi bapak? Berat. Sekarang ke sekolah jalan kaki, bekalnya berapa? Bekal 20.000. Habis semuanya. 20.000 bekalnya guys ya. Nabung 10.000. 10.000 lagi buat jajan. 10.000 buat jajan. Ke sekolahnya bawa bekal nggak sih makanan? Kadang-kadang. Bisa nggak gurunya nanti SMP Panawangan jadi percontohan ke sekolahnya anak-anak bawa bekal ke sekolah sehingga jam istirahat makan bersama di sekolah botraman atau orang Ciamis naon? Papajang. Botram. Bisa nggak? Mejanya satu meja, kalau bisa duduknya satu kaya satu miskin, satu kaya satu miskin. Biar orang miskin bawa ikan asin, orang kaya bawa daging. Di sekolah bisa tukeran. Keren nggak sekolah begitu? Keren. Yang satu pinter, satu oon. Bener, harus itu. Ya kan? Itu sekolah, ya. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Wis. Dikasih hadiah 500.000. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Butuh? Oh iya, tuh butuh. Pertanyaannya buat apa? Buat memotivasi. Bukan itu uang buat apa? Oh. Kasih mama. Ayo mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak maneh eta mah. Keren kamu. Iya. Yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Nah, ini kebagian. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an. Nah, ini kamu juga teriak apa coba? Yang mirip di jalan itu kamu ngomong gimana? Pak Dedi. Iya. Ini adik-adik yang kemarin jalan kaki. Mana yang ngebaudin sama saya? Yang Pak Gubernur? Mana sini kamu sini. Ini yang jutek nih, bilang Pak Gubernur saya jalan kaki ya. Nah, mereka adalah anak-anak SMP 1 Panawangan Ciamis. SMP Panawangan Mana Ciamis yang guys. cantik, yang paling duluan jalannya. Nah, ini kamu juga teriak apa coba? Yang mirip di jalan itu kamu ngomong gimana? Pak Dedi. Waduh. Sekali lagi. Pak Dedi. Terus kamu ngomong apa? Kayak itu. Kumaha atuh teh Pak Dedi? Sing tarik. Kumaha atuh teh Pak Dedi? Mereka bersepakat terus jalan kaki ya. Tapi mau dirubah, biasa mereka berjalan kaki ketika pulang sekolah. Hari ini kita rubah ketika pergi ke sekolah dan menerapkan program ke sekolahnya bawa bekal. Ya kan, menurunkan uang jajan agar beban orang tuanya makin ringan. Dan yang paling menarik di SMP 1 Panawangan ini adalah orang berpikir semuanya agamanya Islam. Ternyata ada yang Protestan, ada yang
Sunda Wiwitan dan salah satu Ada yang kampungnya sudah namanya wiwitan agama guys ya. Kampung Susuru Desa Panawangan, Kampung Susuru Desa Kertajaya itu kampung toleran, di mana di sana ada Muslimnya mayoritas, tapi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, Hindu Buddha nggak ada. Ada wiwitan. Jadi semangat toleransi dilahirkan dari anak-anak yang berjalan kaki. Tepuk tangan. Aduh, udah punya pacar? Belum. Semuanya siapa? Malda. Malda. Ke sekolahnya Diantar sama siapa? bapak. Sama bapak. Pulangnya Jalan kaki. jalan kaki. Iya. Bisa nggak dirubah siklusnya? Ke sekolahnya jalan, pulangnya jemput. Nanti bau pak. Kenapa? Nanti bau. Kan pagi. Oh ya udah. Iya. Iya, iya. Bukannya udah iya kan pagi. Kalau pagi kan dingin kan? Iya. Aduh, udah punya pacar? Belum. Di luar. Iya. Diterima? Enggak. Oh enggak, kenapa? Kan nggak boleh pacaran. Benar. Boleh pacaran. Iya lah, masih SMP. Oh. Kamu yang ngomong ya waktu itu ya? Iya. Kamu kenapa jalan kaki bawa nama saya? Kalau dibilang Pak Gubernur suka naik sih ya penontonnya. Heeh. Enggak kan niatnya iseng dong. Oh, iseng gimana? Iseng karena ada himbauan itu tadi. Himbauan untuk jalan kaki ke sekolah Iya. atau naik sepeda. Gubernurnya nyebelin nggak sih? Enggak. Nyebelin, serius. Deddy Mulyadi tuh nyebelin Gen Z. Kenapa? Perpisahan dilarang, studi tour dilarang, outing kelas dilarang, bikin foto kenangan dilarang. Kenapa saya melarang? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak semua orang tua mampu. Keren. 1 juta gede nggak bagi orang miskin? Gede. Beban orang tua berat nggak? Berat banget. Banget, Iya. banget. Merasa nggak? Iya. Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Orang tuanya kerjanya apa? Kamu pasti orang mapan. Enggak. Kelihatan Enggak juga. skincare-nya juga mahal. Apa? Bapak di pom bensin. Kenapa di pom bensin? Atuh gerak pulang tong di pom bensin wae. Kerjanya. Iya. Uang 1 juta berat nggak bagi bapak? Berat. Berat. Sekarang ke sekolah jalan kaki, bekalnya berapa? Bekal. Bekal 20. 20.000. Habis semuanya. Enggak, nabung 10.000. 10.000 lagi buat jajan. 10.000 buat jajan. Ke sekolahnya bawa bekal nggak sih makanan? Kadang-kadang. Bisa. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Mau. Butuh? Butuh. Oh iya, tuh butuh. Pertanyaannya buat apa? Buat apa? Bukan itu uang buat apa? Oh. Kasih mama. Ayo mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak maneh eta mah. Dan Keren kamu. Iya. Yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Nah, ini kebagian. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an. Pak Dedi. Aduh. Sekali lagi. Pak Dedi. Jadi itu ya guys ya, seorang siswi yang bernama Malda seharusnya memang ke sekolah itu jalan kaki ya, seperti apa yang diimbaukan oleh Pak Deddy Mulyadi, bahwa generasi kita itu akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain yang sudah maju akan kebugarannya, seperti Korea Selatan, Cina, Vietnam, dan negara Asia lainnya. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi menghimbau para siswanya untuk hidup sehat. Selain itu, mereka dihimbau untuk hidup hemat, misal membawa bekal ya, karena itu bisa meringankan beban orang tua, karena ekonomi semakin sulit, terus pekerjaan akhir-akhir ini banyak yang di PHK. Sebenarnya program dari Pak Deddy ya, bukan program ya, masih himbauan, karena itu belum diwajibkan. Ya, ini memang sangat bagus ya untuk para wali murid ya, dan kemudian bisa menambah toleransi ya, terutama bagi anak-anak yang mungkin merasa kurang mampu dengan adanya himbauan tersebut, yang mungkin orang mampu biasanya pakai mobil atau mungkin minimal pakai motor. Jadi ya paling tidak yang kurang mampu merasa
ditoleransi gitu ya. Ada temannya mungkin ya yang merasa senasib pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Jadi amat sangat bermanfaat dan sebenarnya ya nggak mengeluarkan banyak biaya untuk sekolah ya setiap hari. Semoga saja program-program yang digalakkan oleh Pak Deddy Mulyadi terus semakin positif dan bisa diikuti oleh para ketua atau kepala daerah lainnya. Dan semoga ini terus berlanjut. Cukup sekian ya baru kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.